Shalom, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan saat ini mengangkat tema bukan sekadar khotbah biasa. Bacaan Alkitab Kisah Para Rasul 2 ayat 29 sampai 40. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar berbagai jenis khotbah atau pidato. Ada khotbah yang menyentuh emosi sesaat, ada yang menginspirasi, tetapi kemudian dilupakan begitu saja setelah beberapa hari. Tidak sedikit pula khotbah yang terdengar indah di telinga, namun tidak menghasilkan perubahan nyata dalam kehidupan pendengarnya. Pertanyaannya, apakah setiap khotbah memiliki kuasa yang sama? Apakah semua khotbah sekadar rangkaian kata yang disusun rapi? Saudara, Kisah Para Rasul 2 ayat 29 sampai 40 menyajikan kepada kita sebuah khotbah yang berbeda secara mendasar. Ini bukan khotbah biasa, Saudara. Ini adalah khotbah yang lahir dari kuasa Roh Kudus, disampaikan oleh Rasul Petrus pada hari Pentakosta dan menghasilkan dampak yang luar biasa, yakni hati yang tersentuh, pertobatan massal, dan lahirnya gereja mula-mula. Khotbah ini bukan hanya menyampaikan informasi rohani, tetapi menjadi alat Tuhan untuk mengubah kehidupan manusia secara radikal. Dari teks ini kita akan belajar mengapa khotbah Petrus bukan sekadar khotbah biasa dan bagaimana prinsip-prinsipnya masih relevan bagi kita sampai hari ini. Hal pertama yang harus kita perhatikan adalah khotbah yang berdasarkan kebenaran firman Allah. Petrus memulai khotbahnya dengan merujuk pada kitab suci, khususnya Mazmur Daud. Ia tidak berbicara berdasarkan pendapat pribadi, melainkan berdasarkan otoritas firman Allah. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 29 sampai 31, Petrus menjelaskan bahwa Daud telah menubuatkan kebangkitan Kristus. Ia menegaskan bahwa apa yang terjadi kepada Yesus bukanlah sebuah kecelakaan sejarah, tetapi penggenapan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang arsitek tidak akan membangun gedung tanpa cetak biru. Jika ia melakukannya, bangunan itu akan rapuh dan mudah runtuh. Demikian juga dengan kehidupan rohani tanpa dasar firman Allah akan mudah goyah oleh tekanan hidup. Khotbah Petrus memiliki kekuatan karena dibangun di atas cetak biru ilahi, yaitu firman Tuhan. Kebenaran firman Allah bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk menjadi dasar hidup yang kokoh. Yang kedua, khotbah yang berpusat pada Kristus yang bangkit. Saudara, pusat dari khotbah Petrus adalah Yesus Kristus yang telah disalibkan, mati, tetapi bangkit dan ditinggikan oleh Allah. Ayat 32 sampai 33. Petrus tidak berbicara tentang dirinya sendiri atau pengalaman pribadinya. Ia mengarahkan perhatian seluruh pendengar kepada Kristus. Kebangkitan Yesus menjadi inti berita yang ia sampaikan. Cobalah saudara bayangkan sebuah rumah yang gelap tanpa cahaya. Banyak orang mencoba menyalakan lilin kecil untuk menerangi ruangan, tetapi tetap saja tidak cukup. Namun, ketika seseorang menyalakan lampu utama, seluruh ruangan menjadi terang. Saudara, Kristus yang bangkit adalah terang utama dalam khotbah Petrus. Tanpa Kristus, khotbah hanya menjadi kata-kata kosong. Tetapi dengan Kristus, khotbah menjadi kuasa yang mengubah hidup.
Khotbah yang sejati selalu menempatkan Kristus sebagai pusat, bukan manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, poin yang ketiga adalah khotbah yang menghadirkan konfrontasi dosa. Di ayat 36 sampai 37, Petrus dengan tegas menyatakan bahwa orang-orang Israel telah menyalibkan Yesus. Pernyataan ini tidak nyaman untuk didengar, tetapi diperlukan untuk menyadarkan mereka akan dosa mereka. Reaksi pendengar sangat jelas. Hati mereka sangat terharu dan mereka bertanya, apakah yang harus kami perbuat? Ini menunjukkan bahwa khotbah Petrus tidak hanya menghibur, tetapi juga menegur dan menyadarkan. Seorang dokter yang baik tidak akan mengatakan kepada pasien bahwa ia sehat-sehat saja jika sebenarnya ia mengidap penyakit serius. Ia harus menyampaikan diagnosis yang benar, meskipun menyakitkan, agar pasien dapat disembuhkan. Demikian pula, khotbah yang sejati harus berani menyentuh area dosa manusia agar terjadi pertobatan. Saudara, khotbah yang hanya menenangkan tanpa menegur tidak akan membawa perubahan sejati. Kemudian saudara, yang keempat adalah khotbah yang mengarah pada pertobatan nyata. Puncak dari khotbah Petrus adalah ajakan untuk bertobat. Di ayat 38 sampai 39 ia berkata, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Saudara, pertobatan bukan sekadar penyesalan emosional, tetapi perubahan arah hidup secara total. Petrus tidak berhenti pada kesadaran dosa, tetapi membawa pendengar kepada langkah nyata untuk berubah. Seseorang yang tersesat di hutan tidak cukup hanya menyadari bahwa ia tersesat. Ia harus berbalik arah dan mengikuti petunjuk yang benar agar dapat keluar dari hutan tersebut. Demikian juga pertobatan. Menyadari dosa tidak cukup. Harus ada tindakan untuk meninggalkan dosa dan kembali kepada Allah. Khotbah Petrus menghasilkan lebih dari sekadar emosi. Ia menghasilkan keputusan hidup yang baru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, poin yang kelima adalah khotbah yang menghasilkan dampak ilahi. Ayat 41 mencatat bahwa sekitar 3.000 orang menerima firman dan dibaptis pada hari itu. Ini adalah bukti bahwa khotbah tersebut bukan sekadar kata-kata manusia, tetapi disertai kuasa Allah. Saudara, khotbah biasa mungkin menggerakkan pikiran, tetapi khotbah yang dipenuhi Roh Kudus mengubah hati dan kehidupan. Ingat, benih yang baik tidak akan bertumbuh jika hanya diletakkan di atas meja. Namun, jika ditanam di tanah yang subur dan disiram air, benih itu akan bertumbuh menjadi pohon yang besar. Saudara, firman Allah yang diberitakan dengan kuasa Roh Kudus adalah benih yang hidup, yang menghasilkan buah pertobatan dan kehidupan baru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kisah Para Rasul 2 ayat 29 sampai 40 ini bukan hanya catatan sejarah, tetapi juga panggilan bagi kita hari ini. Karena itu ada beberapa hal yang perlu untuk kita renungkan bersama. Pertama, kita dipanggil untuk menjadikan firman Allah sebagai dasar kehidupan dan pelayanan kita. Tanpa firman, segala sesuatunya menjadi rapuh. Kedua, kita harus selalu memusatkan iman dan pemberitaan kita kepada Kristus yang hidup. Gereja bukan tentang manusia, tetapi tentang Kristus. Yang ketiga,
kita tidak boleh takut untuk menyampaikan kebenaran, termasuk tentang dosa dan pertobatan, dengan kasih dan keberanian. Yang keempat, kita perlu merespons setiap firman Tuhan dengan hati yang terbuka dan siap berubah. Bukan hanya menjadi pendengar, tetapi pelaku firman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, khotbah Petrus ini adalah bukti nyata bahwa ketika firman Allah diberitakan dengan benar, dipenuhi oleh Roh Kudus, dan berpusat pada Kristus, maka hasilnya bukan sekadar perubahan pikiran, tetapi perubahan hidup. Ini bukan sekadar khotbah biasa, saudara. Ini adalah khotbah yang mengubah sejarah, melahirkan gereja, dan membawa manusia kepada keselamatan. Pertanyaan bagi kita hari ini adalah, apakah kita hanya menjadi pendengar khotbah ataukah kita mengalami kuasa firman Tuhan yang mengubah hidup kita? Kiranya setiap firman yang kita dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi menuntun kita kepada pertobatan, pembaruan hidup, dan kesetiaan kepada Kristus. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.